Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nur dengan NIM 1805020037 akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lokasi dan Pelayanan Bank Syariah terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Aimel, dengan studi kasus Bank NTB Syariah Kantor Cabang Aimel. Oke, dengan pembahasan yang pertama di bab 1 yaitu tentang latar belakang masalah. Bank NTB merupakan bank daerah yang dimiliki pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada awal terbentuknya itu dia berstatus konvensional. Namun, Bank NTB saat ini telah dikembangkan dan memiliki unit usaha syariah atau UU sendiri. Jadi sekarang dia sudah menjadi syariah. Bank NTB Syariah melakukan persaingan merebut nasabah atau pihak bank cenderung mempengaruhi para nasabah dengan tekanan dari faktor-faktor internal dan eksternal, di mana yang di internal ini berupa sikap atau inovasi-inovasi dan keunggulan dalam bersaing melalui pelayanan dan perbaikan sumber daya manusia. Seperti salah satu contohnya itu adalah pemilihan lokasi yang tepat dan strategis. Kemudian di faktor eksternalnya itu ada seperti faktor ekonomi, politik, dan pertimbangan keuntungan apa saja yang akan diperoleh masyarakat. Lalu, pelayanan merupakan hal terpenting bagi tiap-tiap unsur bisnis ataupun usaha untuk mencapai tujuan pelayanan dalam proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Selain pelayanan, lokasi juga memiliki peranan penting dalam sumbangsih bertambahnya nasabah di suatu bank. Baik, yang selanjutnya itu adalah rumusan masalahnya dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh lokasi bank syariah terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh pelayanan terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah. Kemudian lanjut ke manfaat dan tujuan. Jadi yang pertama itu adalah tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lokasi bank syariah tersendiri terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Aimel. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap animo menabung di Bank NTB Kantor Cabang Aimel. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini diharapkan hasilnya itu diperoleh dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi-instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang menjadi bagian di dalamnya atau seputaran lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Masuk ke bab 2 di landasan teori. Ya, ini di kajian teori yang pertama itu tentang lokasi. Lokasi adalah suatu ruang di mana berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk yang diperoleh dan tersedia bagi pelanggan atau sasarannya. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli dan dekat dengan pusat keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Lokasi yang strategis bisa dijangkau oleh nasabah dan akan memperkecil pengorbanan energi dan waktu tentunya. Ya. Dan di mana di sini lokasi bank di sini dapat diperjualbelikan produknya cabang atau kantor pusatnya sehingga dapat mudah bank melakukan pengendalian. Dalam praktiknya ada berbagai macam lokasi kantor bank, yaitu seperti kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, dan kantor-kantor yang ada anjungan tunai mandiri atau ATM. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang pelayanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan diartikan sebagai perbuatan di mana menyediakan segala apa yang diperlukan bagi nasabah. Di sini mengutamakan keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh adalah bisa seperti kualitas pelayanan atau servis ya. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka agar bisa memilih sebuah produk. Jika pelayanan yang diterimanya buruk, sudah pasti mereka akan beralih. Tapi jika pelayanannya baik, tentu mereka akan merasa puas dan di situ akan terjadi kepuasan tersendiri. Adapun yang termasuk dalam kategori pelayanan di dalam bank ini bisa ditawarkan dengan bagaimana keramahan pelayanan customer
officer dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, kecepatan waktu memprioritaskan nasabah dan kenyamanan ruang tempat transaksi juga menjadi pertimbangan nasabah. Ketepatan pencatatan merupakan hal yang patut diperhatikan. Oke, selanjutnya tentang penelitian terdahulu. Jadi di sini penelitian terdahulu ini sebagai kita lihat itu lumayan banyak ya. Di sini dari Muhammad Fajar Fakhrudin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya tahun 2015. Dengan judulnya Pengaruh Promosi dan Lokasi Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Jumlah dan Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Surabaya. Yang kedua dari Insen Maulidah tahun 2016. Judul penelitiannya Analisis Pengaruh Promosi dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah Menabung pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuning. Yang terakhir yaitu Muhammad Ainun Hafiz tahun 2011 dengan judul Pengaruh Pelayanan Islami Karyawan terhadap Minat Nasabah Menabung dengan Akad Syariah, studi kasus pada BMT Mitra Muamalat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Di sini terlihat kerangka berpikirnya yaitu ada lokasi, pelayanan, dan animo menabung. Di mana yang satu itu lokasi berpengaruh terhadap animo menabung, yang kedua pelayanan berpengaruh terhadap animo menabung. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana di sini menggunakan hipotesis HA ada pengaruh lokasi dan pelayanan Bank Syariah terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah cabang Aimel. Kemudian ada H0 tidak ada pengaruh lokasi dan pelayanan Bank Syariah terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah cabang Aimel. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah suatu strategi pemecahan masalah dalam penelitian dengan menggunakan analisis statistik berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui angket atau kuesioner dari subjek penelitian. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research ya, yang menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana di dalam buku karangan Kuncoro Mujarad, kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pencatatan angka atas pengamatan fakta yang berhasil dilibat. Selanjutnya tentang populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan populasi dari sebagian masyarakat Desa Sapit yang menjadi nasabah di Bank NTB Syariah kantor cabang Aimel. Adapun populasi yang dimaksud di sini yaitu sebanyak 35 orang dari sebagian nasabah yang ada di Desa Sapit, Kecamatan Surya, Lombok Timur. Dan sampel data penelitian ini sebanyak 15 orang dari nasabah Bank NTB Syariah kantor cabang Aimel. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2021. Di mana tempatnya ini dilakukan di PT Bank NTB Syariah kantor cabang Aimel yang terletak di Jalan Raya Aimel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kode pos 83653. Selanjutnya, dalam penelitian ini membahas tentang variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu adalah variabel yang mempengaruhi. Maka bisa dilihat variabel bebasnya itu adalah lokasi dan pelayanan karena dia yang mempengaruhi, dan variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi. Maka bisa dilihat variabel terikatnya adalah animo menabung. Selanjutnya yaitu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang di sini itu berupa observasi dan angket. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi di sini maksudnya itu sebagai metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai angket
lalu disebarkan kepada responden atau orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang akan dijadikan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi, di mana dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban untuk mengukur pengaruh lokasi dan pelayanan Bank Syariah terhadap animo menabung di Bank NTB Syariah kantor cabang Aimel. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data, di mana di sini untuk memudahkan peneliti, pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS versi 16.0, yaitu Statistical Program for Social Science. Jadi dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Yang pertama yaitu adalah uji validitas. Uji validitas di sini yaitu suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Di mana validitas di sini itu menyangkut akurasi instrumen untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid atau tidak. Maka perlu diuji dengan korelasi antara skor nilai tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas di sini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah AlphaCrobatch. Lalu yang terakhir yaitu uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini terdapat 3 bagian. Yakni yang pertama analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana adalah regresi linear yang digunakan untuk mengetahui dari variabel bebas atau variabel independen. Atau dengan kata lainnya itu mengetahui seberapa jauh perbedaan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya uji parsial atau T. Uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Lalu yang terakhir adalah uji F atau simultan. Menurut Ghazali, uji statistik F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebasnya itu dimasukkan ke dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata itu hanya datang dari saya. Apabila benarnya itu hanya datang dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.